Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sinaya dengan nomor induk mahasiswa 11173403400000168. Saya mahasiswi Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan, respon, dan argumen saya terhadap buku ICPN Islam karangan Profesor Muhammad Fauzan Nurdin. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Taisyah yang diampu oleh Bapak Profesor Yusuf Durrahman dan Bapak Asafir Syukrani. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan 5 poin penting yang terdapat dalam buku ICPN Islam. Poin yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia tentang Al-Qalam supaya mereka bisa dan siap menjadi khalifah di muka bumi ini, serta mereka bisa menjadi hamba yang sejati. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata khalifah di sini ada seorang tokoh yang menafsirkan bahwasanya manusia bebas melakukan hal apapun selagi hal itu tidak bertentangan dengan agama dan selagi hal itu baik untuk kemaslahatan di muka bumi ini. Bagaimana yang terdapat dalam Al-Quran bahwasanya setiap perbuatan manusia di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah, hanya untuk berserah diri kepadanya. Kemudian poin yang kedua dari buku ICPN Islam ini, yakni bagaimana etika kita dalam menggunakan ICT. Selanjutnya poin yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kepada makhluknya agar senantiasa belajar, untuk senantiasa mencari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun. Kemudian dipertegas lagi di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya penting bagi setiap manusia untuk mencari ilmu, untuk mempelajari apapun yang mereka ingin pelajari. Karena dengan mengetahui ilmu Allah berarti kita telah mengetahui kekuasaan apa saja yang Allah punya. Lalu kita juga agar senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Kemudian teknologi Islam yang berkembang pada era modern sekarang ini sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Kemudian poin yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hambanya saling melengkapi. Poin yang keempat, yakni manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Mengapa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia
dengan berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Bukan karena Allah ingin mendiskriminasi terhadap makhluknya. Akan tetapi di sini ada pelajaran penting bahwasanya Allah ingin makhluknya untuk senantiasa saling mengasihi, saling melengkapi. Bagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Nah, kemudian poin yang kelima adalah manusia. Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mengapa Allah menjadikan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin? Nah, Al-Quran adalah petunjuk bagi setiap alam, bagi seluruh alam. Selain Al-Quran menjadi pedoman hidup, Al-Quran juga menjadi kitab segala ilmu. Karena di dalam Al-Quran ini Allah SWT telah memberikan segala hal di dalamnya. Kemudian poin yang terakhir adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah menciptakan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Selain menjadi rahmatan lil alamin, Al-Quran juga menjadi kitab segala ilmu. Namun di dalam Al-Quran ini tidak serta-merta Allah langsung menjelaskan bagaimana suatu ilmu itu terjadi. Akan tetapi Allah hanya memberikan isyarat, kemudian selebihnya Allah ingin kita sebagai makhluknya mencari dan meneliti bagaimana suatu ilmu itu bisa terjadi. Hemat penulis, saya setuju dengan pendapatnya Profesor Muhammad Fauzan Nurdin yang menyatakan bahwasanya Al-Qalam ini sama dengan komputer, karena fungsi dari Al-Qalam adalah untuk mengambil, untuk menyampaikan, dan untuk menyimpan data maupun pengetahuan yang ada di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembahasan tentang Kuntowijoyo adalah seorang cendekiawan muslim yang mempunyai gagasan tentang integrasi antara Islam dan ilmu. Terdapat permasalahan antara Islam dan ilmu yang tidak bisa berjalan beriringan karena pemisah yang disebut dengan sekularisme. Budaya sekularisme inilah yang mencoba memisahkan antara Islam dan ilmu, sehingga ilmu hanya berjalan sendiri tanpa adanya agama atau Islam. Disinilah letak permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim, sehingga Kuntowijoyo mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan gagasan pengilmuan Islamnya. Gagasan Kuntowijoyo perihal islamisasi ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ijtihad dari para intelektual muslim sebelumnya, yang berangkat dari keprihatinannya atas sifat reaktif dari gagasan islamisasi pengetahuan. Kuntowijoyo menawarkan suatu penyikapan yang baru dalam melihat suatu hubungan antara agama Islam dan ilmu, yaitu dengan pengilmuan Islam. Selanjutnya, Kuntowijoyo adalah gerakan intelektual yang konsep integrasi antara Islam dan ilmu yang dimaksud Kuntowijoyo adalah gerakan intelektual Islam yang bergerak dari teks menuju konteks. Pengilmuan Islam sebagai proses keilmuan yang bergerak dari teks Al-Quran menuju konteks sosial dan ekologis manusia. Pengilmuan Islam ini mengakui ilmu pengetahuan yang bersifat objektif. Konsep pengilmuan Islam ini mempunyai metodologi, yaitu dengan integralisasi dan objektifikasi. Konsep ini mempunyai misi atau tujuan, yaitu mengakrabkan antara Islam dan ilmu selain agar tidak terkontaminasi oleh budaya sekularisme.